Mari kita membaca firman Tuhan di kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Salah satu faktor orang yang dewasa secara rohani adalah ia mampu menguasai dirinya. Ia bisa menguasai perkataan, tingkah laku, dan perbuatannya. Tetapi kalau seseorang yang masih kanak-kanak secara rohani, maka ia tidak akan bisa menguasai dirinya. Ia akan mudah emosi, mudah marah, mudah merasa kecewa. Bahkan ia akan balik menyerang seseorang yang membuatnya marah atau kesal. Ia tidak bisa menahan emosi. Ia lebih suka menunjukkan kehebatannya dalam bentuk amarah dan pembenaran diri. Kalau kita membaca postingan-postingan di media sosial, misalnya Facebook, kita bisa melihat ada orang-orang yang begitu mudah tersulut emosinya dan menuliskan dalam bentuk kata-kata pada postingannya. Bahkan ada juga orang yang menghina atau memaki-maki dalam postingannya. Dalam keseharian kita bisa menemukan orang-orang yang dewasa secara rohani maupun yang kanak-kanak secara rohani. Orang yang mampu menguasai dirinya, dikatakan dalam firman Tuhan, ia melebihi orang yang merebut kota. Dalam keseharian kita tidak dapat dipungkiri, ada orang-orang yang bisa membuat kita kesal atau marah. Bahkan ada orang-orang yang sengaja menjelek-jelekan ataupun memfitnah kita. Jangan pernah berharap semua orang itu menyukai kita. Ada orang-orang tertentu, bahkan mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, bisa berbalik menyerang kita. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Sebab tidak ada manusia yang sempurna, meskipun ia seorang hamba Tuhan sekalipun. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi orang yang sabar dan mampu menguasai diri. Karena akan banyak keuntungan kalau kita bisa menguasai diri. Kita bisa terhindar dari melakukan hal-hal yang bodoh ataupun menambah musuh. Kita bisa melewati ujian-ujian yang diizinkan Tuhan kita alami dalam hidup ini kalau kita bisa menguasai diri. Ada banyak orang gagal melewati proses ujian dalam kehidupannya karena ia tidak bisa menguasai dirinya. Ada orang-orang yang menganggap dirinya sudah melakukan hal yang benar, sudah melakukan hal yang baik. Tetapi mengapa ada orang yang justru menjelek-jelekan ataupun memfitnahnya? Ingatlah, dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Seorang teman suatu hari bisa menjadi musuh. Seorang musuh suatu hari bisa menjadi teman. Dalam kehidupan kita, jangan pernah kita mengandalkan manusia, siapapun dia. Karena manusia bisa saja berubah dan mengecewakan. Tetapi andalkanlah Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Kita harus meminta Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi lebih dewasa secara rohani dengan bisa belajar menguasai diri kita.
baik dari tutur kata kita, tingkah laku kita, maupun perbuatan kita. Sehingga dalam kita bergaul ataupun mengambil keputusan ataupun melakukan pekerjaan atau pelayanan dimanapun kita berada, kita adalah orang yang bisa merebut kota, merebut hati orang-orang, merebut perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia. Orang yang bisa menguasai diri, dia tidak akan gegabah dalam berkata-kata. Dia tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan penting. Banyak rumah tangga yang bercerai karena tidak mampu menguasai diri. Banyak jemaat yang meninggalkan gereja karena tidak mampu menguasai diri. Kita harus mengerti bahwa penguasaan diri itu sangat penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah mengingatkan bagaimana penguasaan diri itu melebihi orang yang merebut kota. Seorang pemimpin yang bisa menguasai diri, ia akan menyelamatkan banyak hal dari kehancuran. Seorang istri yang bisa menguasai diri, ia akan bisa mempertahankan rumah tangganya. Seorang suami yang bisa menguasai diri, ia akan bisa membuat keluarganya bahagia. Ingatlah, iblis tidak akan pernah berhenti untuk membuat setiap orang yang ingin dekat dengan Tuhan jatuh dalam dosa. Untuk itulah kita harus berdoa mulai saat ini agar kita bisa menguasai diri kita, sehingga kita bisa membangun hubungan dengan sesama kita menjadi lebih baik, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Seseorang yang menguasai diri, ia bisa melihat jauh ke depan. Orang yang bisa menguasai diri, ia akan mengerti apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak akan pernah gegabah karena ia tahu bahwa dirinya bukan miliknya sendiri, tetapi milik Tuhan.